ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا ما بعد. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam sifat salat Nabi Syalbani rahimahullah taala. Kita masuk pada al-qunut fil witri. Qala Syekh rahimahullah taala al-qunut fil witri. Qunut dalam salat witir. Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaknutu fi raq'atil witri ahyanan wa yaj'aluhu qabla ruku'. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kunut atau berdoa dalam rakaat witir, dalam salat witir kadang-kadang, dan menjadikannya sebelum ruku', menjadikan kunut tersebut sebelum ruku'. Nah, dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala wa inna ma qulna ahyanan, pada catatan kami pada ahyanan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaknutu fi raq'atil witri ahyanan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut pada rakaat witir, pada salat witir kadang-kadang. Kenapa kok tidak terus-menerus tapi hanya kadang-kadang? Wa inna ma qulna ahyanan li'anna as-sahabah alladzina rawaw al-witra lam yadhkuru al-qunuta fihi. Falau kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaf'aluhu da'iman lanaqaluhu jami'an anhu. Na'am rawahu anhu Ubay bin Ka'ab wahdah fadalla ala annahu kana yaf'aluhu ahyanan wa fi dalilun ala annahu ghairu wajibin wa huwa madhhabu jumhuril ulama. Wa inna ma qulna, dan hanya saja kami katakan ahyanan, kadang-kadang. Hanya saja kami katakan Nabi melakukan kunut witir kadang-kadang karena para sahabat yang mereka meriwayatkan salat witir, mereka tidak menyebutkan kunut padanya, pada witir tersebut. Yang meriwayatkan salat witir banyak, ya. Maka seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut witir terus-menerus, yaf'alu da'iman, melakukan kunut witir terus-menerus, lanaqaluhu jami'an anhu, maka benar-benar mereka akan menukilnya semuanya dari Nabi. Jadi kalau Nabi SAW melakukan kunut witir terus-menerus, setiap witir kunut, maka akan dinukil kepada kita, atau para sahabat pun akan menukilnya. Ya. Nah, yang meriwayatkan kunut witir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Ubay bin Ka'ab sendiri. Maka menunjukkan hal ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut witir ahyanan, kadang-kadang. Maka di dalamnya terdapat dalil bahwasanya kunut witir tersebut bukan wajib, tidak wajib. Dan ini adalah madhab jumhur ulama. Ini madhab jumhur ulama. Nah,
Baik. Kita lanjutkan. Wa 'allama Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ayyaqul idza faragha min qiraatihi fil witri Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait la manja minka illa ilaik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu untuk mengucapkan, supaya mengucapkan apabila selesai dari bacaannya, itu surat setelah Fatihah pada witir, ya, supaya mengatakan Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait la manja minka illa ilaik. Nah ini diucapkan atau Nabi mengajari Al Hasan bin Ali 6 kunut witir. Kunut witir yang dilakukan sebelum ruku. Setelah selesai membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat yang lainnya, sebelum ruku membaca doa ini. Ya, nah, ini pada kunut witir. Kunut witir bukan kunut subuh, bukan kunut subuh. Nah, pada subuh itu tidak ada kunut. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, kunut witir ini saja kadang-kadang dilakukannya. Nah, seandainya Nabi SAW melakukannya terus-menerus, maka akan dinukil kepada kita, akan sampai kepada kita. Ya, nah demikian kunut subuh. Ya, kalau Nabi SAW melakukan kunut subuh, pasti akan dinukil walaupun hanya sekali. Ya, tetapi ternyata tidak ada. Ya, apalagi kalau dikatakan kunut subuh itu wajib, sehingga kalau lupa kunut subuh kemudian harus sujud sahwi. Nah, sebagian orang mengatakan kunut subuh itu wajib. Nah, tidak sah. Ada yang mengatakan tidak sah kalau tanpa kunut, ada yang mengatakan kalau tidak kunut harus sujud sahwi. Nah, ini adalah tidak benar, ya, tidak ada. Nah, baik. At-tasyahudul akhir wujubut tasyahud. Tasyahud yang akhir. Ya, tasyahud akhir yakni kalau pada sholat tersebut, sholat yang memiliki 2 tasyahud, ada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ya, seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ya. Nah, tasyahud yang pertama, tasyahud awal, tasyahud yang kedua, tasyahud akhir. Baik. Thumma kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'da ayati marraqata ar-rabi'ah yajlis li tasyahudil akhir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam setelah sempurna rakaat yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam duduk untuk tasyahud akhir. Nah, wa kana ya'muru fihi bima amara bihi fil awal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan padanya, ya, pada rakaat yang terakhir, pada tasyahud akhir tersebut dengan apa yang Nabi perintahkan dengannya pada awal, yaitu pada tasyahud awal. Nah, wa yasna'u fihi ma kana yasna'u fil awal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pada tasyahud akhir seperti apa yang dilakukan pada tasyahud awal. Illa annahu hanya saja, ya, atau kecuali bahwasanya, nah, kana yaq'udu fihi mutawarrikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk pada tasyahud akhir duduk tawaruk. Nah, duduk tawaruk. Kalau tasyahud awal duduknya apa?
Iftirosh, iftirosh. Nah, itu bedanya. Adapun bacaannya, kemudian sifat tangan, ya, sifat tangan, nah, itu sama, ya, sama. Baik. Sifat tangan bagaimana? Tangan kiri di atas paha kiri atau paha kanan? Paha kiri ya. Paha kanan silang jadinya. Jika tangan kiri di atas paha kiri ya. Kemudian tangan kanan di atas paha kanan. Terus jari jemarinya menggenggam. Ya, semua jari-jari menggenggam. Nah, kemudian apa? Berisyarah dengan jari telunjuk. Kemudian mempertemukan ibu jari dengan jari tengah. Nah, jari tengah. Dan kadang-kadang membentuk lingkaran. Membentuk lingkaran. Baik. Nah, sekarang bagaimana duduk tawaruk tersebut? Yufdi biwarikihi al yusra ilal ardi. Ya. Nah, yufdi menempelkan biwarikihi pahanya bagian atas, ya. Al yusra yang sebelah kiri, ilal ardi nam di tanah. Dia menempelkan paha bagian atasnya yang sebelah kiri di tanah. Ya. Wa yakhruju qadamaihi wa yukhriju qadamaihi min nahiyatin wahidatin, dan mengeluarkan kedua kakinya dari satu sisi. Wa yaj'alu al-yusra tahta fakhidhi wa saqihi, dan menjadikan kaki yang sebelah kiri di bawah pahanya dan betisnya, betis yang sebelah kanan. Ya. Wayan sibul yumna, dan menegakkan kaki yang kanan. Warubama faroshahu, warubama faroshaha, dan kadang-kadang Nabi menghamparkannya. Enam. Jadi enam duduk tawaruk pada tasyahud akhir itu. Enam menempelkan paha bagian atas kaki sebelah kiri di tanah, ya ini paha ini. Nah, ditempelkan di tanah. Kemudian mengeluarkan kedua kaki dari satu arah, ya, dari satu arah, dari arah kanan semua, kaki kanan dan kaki kiri, ya, dari satu arah. Dan kemudian menegakkan, menjadikan kaki kiri di bawah paha dan betis, ya. Ini kaki kiri di bawah paha dan betis. Nah, ini paha kanan dan betis kanan. Nah, dan menegakkan kaki kanan. Nah, kaki kanan ini ditegakkan, ya, ditegakkan. Dan kadang-kadang menghamparkannya, dirobohkan, kadang dirobohkan. Nah, tidak itu, kalau di sini ditegakkan, ya, ditegakkan begini kakinya. Kalau dirobohkan, ya, dirobohkan. Nah, tapi ini tawaruk, ya, duduk tawaruk. Nah, adapun tangan kanan, tangan kiri di paha kiri, ya, atau di lutut. Nah, kemudian tangan kanan boleh menggenggam semuanya, jari jemari menggenggam kecuali jari telunjuk berisyarah, atau nah, ibu jari dipertemukan dengan jari tengah membentuk lingkaran. Nah, diletakkan di paha kanan atau di penghujung paha. Nah, wa kana yalkumu kaffahu al-yusra rukbatahu yatahamal alaiha. Dan Nabi SAW kadang-kadang menggenggam, ya, menggenggamkan tangannya yang kiri, pada lututnya. Nah, pada lututnya, yatahamal alaiha, yang meletakkannya di atas lututnya tersebut. Nah, adapun yang kanan seperti tadi, ya, berisyarah, berisyarah. Wa sanna fihi as-salatu
nam as-salata alaihi sallallahu alaihi wasallam kama sanna dzalika fi tasyahudil awal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyunahkan padanya, yaitu pada tasyahud akhir, sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyunahkan yang demikian pada tasyahud awal. Waqad madha hunaka dzikru siyagil waridati fi sifati sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh sudah berlalu di sana penyebutan lafaz-lafaz yang ada, siyag ya, bentuk-bentuk atau lafaz-lafaz yang ada pada sifat sholat alaihi, sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pada bacaan pada tasyahud akhir sama dengan bacaan pada tasyahud awal, ya. Dan hanya beda duduknya saja, yaitu duduk tawarruk. Kalau pada tasyahud awal duduknya duduk iftirash, sedangkan pada tasyahud akhir duduknya tawarruk. Nah, bab yang berikutnya wujubus sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad sami'a sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi sholatihi lam yumajidillaha ta'ala wa lam yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala ajil hadha Thumma da'ahu faqala lahu wa li ghairihi idza shalla ahadukum falyabda bitahmidi rabbihi jalla wa az wa thana'i alaihi thumma yusalli wa fi riwayatin yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u bima syaa wa sami'a rajulan yusalli fa majidallaha wa hamidahu wa shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ud'u tujib wasal tuta. Wajib bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang berdoa dalam salatnya. Berdoa dalam salatnya tidak memuji Allah atau tidak memuliakan Allah Ta'ala dan tidak mengucapkan solawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, orang ini telah keliru, ya. Orang ini telah keliru. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya seraya berkata kepadanya dan kepada yang lainnya, apabila seseorang di antara kalian sholat, ya, berdoa, nah, maka mulailah dengan memuliakan Rabbnya Jalla wa'az. Ya, apabila seseorang di antara kalian berdoa, maka mulailah dengan memuliakan atau memuji Rabbnya Jalla wa'az dan menyanjung atasnya. Kemudian bersolawat. Yusolli, kemudian bersolawat. Di dalam riwayat dan lafaz yusolli ala nabi, hendaklah dia bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa dengan apa yang dia inginkan, ya, berdoa dengan yang dia inginkan. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang berdoa, maka orang tersebut memuji Allah, nah, dan menyanjungnya dan bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berdoalah maka akan dikabulkan, memintalah
maka akan diberi. Nah, ini adab di dalam berdoa dan hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat ya, salawat atas Nabi. Kemudian setelah itu berdoa dengan doa yang diinginkan. Nah, kata Syalbani rahimahullah taala pada catatan kaki di bawah, wa'lam anna hadzal hadits yadullu ala wujubi sholati alaihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hada tasyahud li amrihi biha lil amri biha. Wa qad dhahaba ila al wujubi al imam asy-Syafi'i wa Ahmad fi akhir riwayatain anhu wa sabaqahuma ilaihi jama'ah minas sahabah wa ghairuhum bal qala al-Ajuri fi syariah safhah kada wa kada man lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi tasyahudi al-akhir wajib alaihi i'adah as-shalah. Dan ketahuilah bahwasanya hadis ini menunjukkan atas wajibnya bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada tasyahud ini, karena Nabi SAW memerintahkan dengannya, ya, yaitu diusolli, dan diusolli ala Nabi, baik diperintahkan dengannya, dan sungguh telah berpendapat kepada pendapat wajib, dan sungguh telah berpendapat dan pendapat wajib Imam Syafi'i dan Imam Ahmad pada akhir dua riwayat darinya, dan telah berlalu dan kepadanya atau telah mendahului keduanya, ya, yaitu jamaah dari para sahabat dan yang lainnya. Bahkan Al-Ajuri mengatakan dalam kitabnya Syariah halaman 415, barang siapa tidak bersolawat atas Nabi pada tasyahudnya yang akhir, wajib atasnya mengulangi sholatnya. Ya, nah, baik. Jadi tasyahud bersolawat pada tasyahud akhir 6 ataupun tasyahud awal ini hukumnya wajib. Ya, baik. Wujubul isti'adah min arba'in qabla doa. Wajib berlindung dari 4 perkara sebelum berdoa. Wajib berlindung dari 4 perkara sebelum berdoa. Nah, wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhir falyasta'id billahi min arba'. Yaqul Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Thumma yad'u li nafsihi bima bada lahu. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yad'u bihi fi tasyahudihi wa kana yu'allimuhu as-sahabata radhiyallahu anhum kama yu'allimuhum as-surata minal Qur'an. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila seseorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Tsumma yad'u, kemudian berdoa untuk dirinya dengan doa yang diinginkan, bima badalahu, dan doa yang diinginkan. Ya, nah. Dan Nabi SAW berdoa dengannya pada tasyahudnya, dan Nabi SAW mengajarkan doa tersebut kepada para sahabat radhiyallahu anhum sebagaimana Nabi SAW
mengajari mereka satu surat dari Al-Quran. Ya, nah, ya setelah doa tasyahud, kemudian sholawat, kemudian berlindung, memohon perlindungan pada Allah dari 4 perkara ini. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Yang pertama, wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur. Kedua, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang ketiga, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari jeleknya fitnah al-masih ad-dajjal. 4. Ya. Nah, wajib berlindung dari 4 perkara sebelum berdoa di dalam tasyahud akhir tersebut, dalam tasyahud akhir. Ya, ya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tayyib huna, ada yang tanyakan? Nah. Tadi mengenai apa? Kunut witir tadi Ustaz bilang kunut sebelum ruku Ustaz. Nah. Sebelum ruku kan sebelum sujud Ustaz. Sebelum ruku. Nah, sebelum ruku. Disebutkan dalam kata Syekh rahimahullah taala, wa 'allama al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ayyakul idza faragha min qiraatihi fil witri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu untuk mengatakan apabila selesai dari bacaan. Selesai dari bacaan itu bacaan ketika berdiri. Berdiri setelah Al-Fatihah, membaca surat yang lainnya. Nah, sebelum ruku berdoa. Sebelum ruku berdoa, mengucapkan Allahumma hdini fi man hadait. Pada yang sebelumnya kata Syekh rahimahullah taala, wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqnutu fi raqatil witri ahyanan wa yaj'aluhu qabla ruku'. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut atau berdoa pada rakaat witir, kadang-kadang, dan menjadikannya qabla ruku', sebelum ruku'. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan kita cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita dan memberikan kemudahan pada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.